Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Nur Aini, NIM 19108241113. Saya di sini akan menyampaikan tentang mind maps yang saya kerjakan tentang peta dan globe dan pengajarannya di SD. Ya, langsung saja ke inti dari mind map tersebut. Nah, untuk peta itu merupakan gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar atau 2 dimensi dengan menggunakan skala. Skala adalah perbandingan untuk penggunaan gambaran pada peta. Untuk globe merupakan representasi terbaik dari planet bumi, yakni karena bentuknya yang bulat. Nah, peta ini sebagai bidang 2 dimensi mengalami adanya distorsi atau pengerutan. Nah, ini menimbulkan miskonsepsi. Jadi, untuk globe dan peta sama-sama memegang peranan penting dalam pembelajaran. Keduanya harus saling melengkapi dan globe memberikan penawaran pengajaran yang tidak sepenuhnya ada di peta, seperti pembelajaran dari garis lintang dan garis bujur, rotasi, hubungan bumi dan matahari, siang malam, iklim, zona waktu, seperti serta waktu 24 jam sehari. Ini dapat diajarkan melalui peta dan globe mendukung dengan hal yakni memegang peranan penting pembelajaran tersebut dengan menjadi gambaran sempurna tentang planet bumi yang berbentuk bulat. Yang selanjutnya adalah cara untuk memproyeksikan peta. Yang pertama adalah conformal map. Dibuat sedemikian rupa sehingga bentuk dari daerah daratan di peta sama dengan yang ada di globe. Nah, untuk conformal map ini dalam pembelajarannya menggunakan peta ini hendaknya juga disertai dengan globe agar tidak terjadi miskonsepsi karena bentuknya dari daerah daratan di peta sama dengan yang ada di globe. Yang kedua adalah equal area maps, yang ini disebut juga dengan Robinson projection. Peta ini berbentuk persegi panjang dengan sudut sedikit melengkung, antar daratan digambarkan dengan merefleksikan ukuran aslinya. Biasanya peta ini digantung di kelas sebagai perbandingan dan pendamping peta konformal. Tipe globe di SD menurut Savage dan Armstrong. Yang pertama itu adalah readiness globes, yang ini untuk anak-anak di kelas rendah, yaitu untuk memperkenalkan informasi dasar tentang bumi. Yang kedua itu elementary globes, yang memiliki detail yang lebih banyak dibandingkan readiness globe, yang ini diberikan kepada siswa dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu adalah intermediate globes, yang detailnya sangat detail dan untuk kelas tinggi. Peta umum biasanya dijumpai di sekolah. Nah, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun yang bersifat budaya atau bantuan manusia seperti jalan raya. Nah, yang termasuk dalam jenis peta umum adalah yang pertama itu peta dunia, yang menyajikan informasi dan bentuk dan letak wilayah setiap negara dunia. Yang kedua itu adalah peta korografi, yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak dan berskala kecil seperti atlas. Yang ketiga adalah topografi, yang menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, ditambah penampakan seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Kemampuan dalam penggunaan peta dan globe haruslah seimbang agar anak tidak salah memahami atau miskonsepsi tentang pengertian peta dan globe. Anak harus mampu memahami sedari dini, mulai dari kelas rendah, tentang bumi yang harusnya mereka mengetahui bahwa bumi itu bulat dan bukan datar. Cara untuk mengembangkan keterampilan pemahaman peta dan globe adalah yang pertama itu mengenali bentuk dan simbol. Caranya adalah mungkin dengan menggunakan legenda peta untuk menentukan makna atau simbol. Sangat penting memahami bentuk fisik, terutama pada pembentukan area daratan. Mulai dari anak kelas bawah hingga kelas tinggi harus diajarkan
untuk memiliki keterampilan dalam mengenali bentuk dan dari pengerutan peta. Selanjutnya adalah menggunakan skala dan arah. Nah, untuk skala itu bermacam-macam. Caranya untuk mengetahui dari kelas rendah ke kelas tinggi adalah dengan cara sederhana, seperti di kelas rendah adalah menghitung jarak dalam ruangan, hingga nanti di kelas tinggi mengajarkan cara seperti pada peta atau atlas. Untuk pengetahuan tentang arah, yang pertama itu untuk kelas bawah itu diajarkan tentang kanan, kiri, atas, bawah. Itu nanti akan semakin ke kelas tinggi menjadi utara, selatan, barat, dan timur. Hingga nanti kelas tinggi, anak-anak atau siswa harus diajarkan tentang 8 arah mata angin. Selanjutnya, menentukan lokasi yang pasti. Nah, untuk menentukan lokasi yang pasti ini, siswa atau anak-anak haruslah mampu untuk mengidentifikasi di dalam atlas atau peta tentang lokasi yang harusnya mereka memahami. Nah, untuk anak-anak juga diajarkan untuk menunjukkan lokasi relatif, yakni juga mengajarkan tentang lokasi yang ada di sekitar lokasi yang dimaksud. Selanjutnya melanjutkan tentang hubungan bumi dan matahari. Nah, penjelasan tentang hubungan bumi dan matahari ini adalah bagaimana bumi itu harus diajarkan bahwa bumi adalah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Selanjutnya adalah menafsirkan informasi pada peta dan globe. Nah, informasi-informasi pada peta dan globe haruslah dijelaskan sedari dini atau sedari kelas awal agar siswa mampu memahami tentang peta dan globe secara menyeluruh dan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.